Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya eh, menggunakan platform Substack untuk membuat video ya. Jadi ini video pertama di tahun 2026. Mudah-mudahan bisa lebih rutin lagi, kembali rutin ya, merekam video. Baik, jadi pagi ini saya akan membahas kegusaran saya tentang Turnitin. Jadi untuk diketahui bagi yang lupa, Turnitin itu adalah salah satu dari dua aplikasi pendeteksi plagiarisme. Jadi saya tandain dulu ya. Jadi istilah yang sering dipakai oleh publik akademik di Indonesia adalah pendeteksi plagiarisme. Walaupun pembuatnya itu menyatakan membranding aplikasi Turnitin itu sebagai pendeteksi kemiripan, similarity detector gitu ya. Tuh, jadi saya ulang lagi, Turnitin itu salah satu dari dua aplikasi pendeteksi plagiarisme. Jadi saya pakai istilah yang populer saja. Nah, aplikasi yang kedua itu namanya Authenticate. Nah, saya nggak tahu kenapa Authenticate itu lebih tidak populer dibandingkan Turnitin. Mungkin karena munculnya belakangan gitu ya. Tapi saya juga jarang melihat ada kampus atau jurnal yang menggunakan Authenticate gitu ya. Tapi itu bukan ini topiknya. Kita pakai ini dulu aja yang saya memang lakukan eksperimen dengan Turnitin ya. Jadi kita bicara Turnitin saja. Jadi Turnitin ini memang kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat administratif untuk pengusulan kenaikan jabatan, kemudian kelulusan S3 begitu ya. Itu dijadikan syarat administratif sebagai salah satu checklist yang harus dilakukan agar dokumennya itu bisa dipakai dalam proses-proses yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, prosesnya sih bisa apa saja. Sekali lagi ini kita bicara aplikasinya ya. Jadi cara kerjanya adalah software akan meminta kita mengupload dokumen yang akan dicek, diupload. Nah, diuploadnya kemana? Ke repositori mereka gitu kan ya. Nah, setelah diupload, kemudian software akan mendeteksi kemiripan antara dokumen yang diupload itu dengan dokumen lain yang dia dapatkan secara online. Jadi dia akan melakukan web scrolling gitu ya, seperti Google lah begitu, mendeteksi tautan-tautan online, bisa website, bisa mungkin repositori kampus, bisa website secara umum ya, kemudian jurnal ya. Jadi jurnal-jurnal ilmiah, proceeding ya. Itu dia akan melakukan web crawling gitu ya, pencarian untuk mencari kemiripan dengan dokumen yang diupload. Sumber yang lain adalah repositori dia sendiri gitu ya. Jadi repositori Turnitin sendiri itu isinya pasti ya sudah, saya nggak tahu ya, ada berapa juta kali dokumen itu yang pakai seluruh dunia itu mengupload dokumen ke situ semua gitu kan ya. Jadi rasanya sih itu sudah cukup jadi library untuk pendeteksi kemiripan gitu ya, atau pendeteksi plagiarisme. Jadi dia akan juga menggunakan data yang ada di repositorinya gitu ya. Oke, jadi tadi sudah ada dua sumber ya. Kita bicara dua sumber aja itu dulu. Nah, bila ada yang mirip, maka dia akan melakukan flagging atau penandaan dalam bentuk highlight ke dokumen yang kita unggah. Nah, sampai di situ oke. Nggak masalah, kepikirlah saya gitu ya. Orang-orang yang awam IT seperti saya ini bisa nangkep gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ya,
hasil deteksinya, jadi yang di highlight itu, yang dilakukan flagging itu bisa macam-macam. Jadi komponen yang ada di tulisan kita atau dokumen apapun yang kita unggah itu kan macam-macam isinya ya. Bisa judul, bisa abstrak, bisa header, bisa footer, bisa heading, bisa daftar pustaka, bisa apalagi bab tuh, acknowledgement, bisa pernyataan partisipasi penulis misalnya gitu ya. Kemudian bisa juga afiliasi, itu kan komponen-komponen yang biasa ada di sebuah artikel apapun formatnya atau jenisnya. Ya, masuk akal ya. Masalahnya adalah si Turnitin ini mendeteksi seluruh bagian itu tanpa melakukan pemilahan lagi apakah bagian-bagian itu adalah bagian-bagian yang sifatnya substantif gitu. Dia nggak melakukan pengecekan lagi gitu. Ya. Jadi tadi kan saya bilang ada judul, nama jurnal, afiliasi, kemudian header, footer, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Itu semua akan dideteksi kemiripannya dengan dokumen apapun yang dia bisa temukan. Di situ masalahnya. Nah, ketika dia sudah mendeteksi kemiripan itu, maka dia akan membuat prosentase frasa tersebut terhadap total frasa atau bagian-bagian yang dia deteksi sama dengan dokumen lain. Ya. Jadi panjangnya frasa atau bagian apapun yang dia anggap sama itu dia kuantifikasi, diproporsionalkan kepada kemiripan total. Maka hasil dari pemeriksaan Turnitin itu pasti ada angka prosentase kemiripan total, ya. Kemudian ada juga angka prosentase kemiripan di setiap bagian yang kecil-kecilnya gitu. Ya. Jadi misalnya angka kemiripan itu 19% misalnya, maka akan terdiri dari sekian banyak mungkin ya bagian yang sama, yang prosentasenya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1, bisa juga semuanya 1 tapi 19 di 19 lokasi gitu ya. Kalau ditotalkan jadi 19% gitu ya. Nah, itu masalah keduanya. Jadi masalah pertama tadi, dia tidak bisa memilah substansi. Yang kedua, dia juga tidak bisa memilah bagian mana yang seharusnya dia deteksi gitu. Jadi akibatnya seluruh komponen layout dari sebuah artikel atau dokumen apapun yang diupload, yang sedang dicek itu adalah subjek untuk dicari kemiripannya gitu ya. Maaf kalau ada berisik, ini saya sedang muter kampus ITB. Baik, nah masalah ketiga adalah publik, siapapun itu, macam-macam, bisa penulis sendiri, bisa penulis artinya pengusul ya, kalau dia misalnya adalah orang yang sedang diusulkan kenaikan jabatannya gitu ya. Kemudian bisa juga operator kampus, operator Turnitin maksudnya. Kemudian kasubag kepegawaian, kabag di fakultas. Dan itu bisa merembet itu sampai ke pimpinan. Wakil dekannya, ketua senat, mungkin rektor gitu ya. Itu sangat memegang angka itu. Yang mana tidak salah, itu kan indikasi awal. Contoh misalnya begini. Saya punya dokumen yang ketika dites kemiripannya 20% dengan dokumen lain. Nah, gimana caranya memilah dokumen saya dibandingkan dengan dokumen lain? Kalau nggak dari angka total itu, ya kan? Jadi nggak salah kalau orang bilang, oh Pak Erwin nih kemiripannya tinggi, misalnya 25%.